Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Luwu akan melakukan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Nah, saya bersama dengan perkenalkan, nama saya Yuni, unit kerja SDN 660 Mekarjaya. Bersama Ibu saya dengan Satriani Ponirin, unit kerja dari SMP Negeri 1 Lamasi. Dan saya sendiri Agus Rantarampa, unit kerja SDN 380 Salupau. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Satriani. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga ini Ibu. Ya, senang sekali nih Bu, saya bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Senang juga dengan bertemu dengan saya? Luar biasa senangnya Ibu. Luar biasa senangnya, iya. Untuk yang pertemuan hari ini kita berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Di sini kan saya berperan sebagai observer Ibu. Di sini saya ingin melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan Ibu Agus. Apakah sudah bisa atau berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, dimana yang kita ketahui itu kalau alur tirta itu berarti harus ada tujuannya, harus bisa mengidentifikasi masalah, terus bisa membuat rencananya apa, dan bisa bertanggung jawab atas rencananya tersebut. Nah ini Bu, untuk yang selanjutnya sebagai observer ini saya ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon dijawab ya Bu ya. Nah ini saya di sini akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu dimana kita sudah tahu sebelumnya bahwa harus bisa memberikan judgement, bisa memberikan asumsi serta asosiasi terhadap emosi si coach nanti ini Ibu yang hadapi, dan apakah Ibu mengajukan pernyataan atau pertanyaan itu terbuka atau tidak ya Bu ya. Dan sesuai dengan prinsip coaching itu, dimana kita tahu itu ada 3 ya Bu ya. Prinsip coaching ada apa? Kemitraan, ada proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah ini ada 3 pertanyaannya Ibu. Yang pertanyaan pertama, ini Ibu sebagai coach, yaitu Ibu Yuni, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh atau presence terhadap kegiatan coaching kali ini, sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, baik Ibu. Nah seterusnya untuk kompetensi mana ini yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Oke, baik. Jadi kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan selanjutnya adalah rencana aksi, di mana saya berharap setelah praktek coaching ini dilakukan, maka coach bisa mengaktualisasikan rencana-rencana aksi yang sudah dikemukakan sebagai solusi dari permasalahannya. Ya, iya, baik Ibu. Selanjutnya ini Bu, untuk yang pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini antara Ibu dengan ini Ibu Agus nantinya? Oke Bu, jadi indikator ketercapaian dari praktek coaching hari ini menurut saya adalah bagaimana mendapatkan atau menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach, dan coach bisa menemukan solusinya sendiri melalui proses coaching dengan alur tirta. Oh iya, baik Ibu. Cukup ya Bu sampai di sini aja pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya saya akan mengamati Ibu dengan nanti coachingnya, bagaimana proses diskusinya, dialognya. Setelah itu nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya. Bersedia ya Bu ya? Ya, siap Ibu. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia bersama dengan kita di sini untuk melakukan praktek coaching. Setelah tadi Ibu saya lihat, Ibu baru saja selesai melakukan supervisi akademik ya. Masih tetap semangat untuk lanjut? Insya Allah semangat 45 ini Bu Yuni. Alhamdulillah. Saya akan mengawali praktek coaching kita kali ini dengan bertanya
bagaimana perasaan Ibu setelah tadi disupervisi akademik oleh pengawas? Wah, perasaan saya sudah lega, ya minimal sudah ada satu pekerjaan yang rampung. Kalau ditanya persoalan bagaimana perasaan saya ketika disupervisi, begini ya, saya selalu merasa grogi ketika disupervisi. Kenapa? Karena saya selalu merasa tidak nyaman jika ada seseorang di dalam kelas saya ketika pembelajaran sedang berlangsung ya. Jadi meskipun saya sudah menyiapkan mental, menyiapkan perangkat ajar dengan baik, tetap saja hal itu tidak bisa saya hindari, sehingga ketika pembelajaran itu berlangsung, kadang-kadang ada beberapa tahapan pembelajaran yang saya langkahi karena saya lupa. Oke, jadi dari kisah Ibu saya bisa menarik kesimpulan bahwa Ibu memiliki 3 masalah, yaitu lupa menyampaikan sistem atau kriteria penilaian, tidak memantau siswa saat diskusi, dan lupa melakukan refleksi. Jadi dari ketiga problem Ibu ini, manakah yang paling urgent atau prioritas yang harus Ibu selesaikan? Menurut saya yang paling prioritas adalah itu menyampaikan sistem penilaian kepada siswa, karena ini bisa merugikan siswa saya, di mana mereka tidak tahu bagaimana kriteria dan indikator yang akan dinilai oleh saya sebagai gurunya. Dan ketika siswa tahu indikator yang akan dinilai, ya secara otomatis ya saya meyakini bahwa siswa akan berupaya untuk memenuhi kriteria standar dari penilaian tersebut. Oke, baik Bu. Luar biasa apa yang Ibu sampaikan ini. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa masalah yang Ibu hadapi ini karena Ibu lupa sehingga ada beberapa tahapan pembelajaran yang Ibu lewatkan. Nah, menurut Ibu, apa sih sebenarnya yang membuat Ibu bisa lupa? Dari pengalaman saya ya, saya selalu berpikir bahwa yang membuat saya lupa itu sebenarnya karena saya merasa tidak nyaman, dan tidak nyaman itu membuat saya jadi grogi. Oh iya. Oke, saya paham Ibu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut sehingga masalah ini tidak terulang lagi seperti itu, Bu? Iya, saya berpikir mendalam ya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, dan saya menyimpulkan bahwa yang pertama sekali yang harus saya lakukan adalah saya harus memanage diri saya sehingga rasa tegang, rasa grogi, dan rasa tidak nyaman itu bisa hilang, mungkin dengan rileks. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi beberapa tahapan pembelajaran yang saya lupa ketika di supervisi itu, saya mungkin dalam poin-poin RPP itu mungkin saya bisa menggunakan stabilo dengan warna terang untuk memberikan warna pada poin-poin tahapan langkah-langkah pembelajaran, sehingga nanti itu bisa bisa tersistematis dilakukan. Dan kemudian selanjutnya yang ketiga, perangkat-perangkat ajar saya yang saya mau gunakan itu benar-benar sudah saya siapkan sejak awal. Jadi saya pikir seperti itu. Oke, jadi dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi untuk mengatasi masalah Ibu, manakah yang lebih penting untuk Ibu lakukan? Menurut saya keduanya sangat penting, sama-sama urgent untuk saya melakukan relaksasi sehingga bisa merasa nyaman. Kemudian yang kedua, memberikan stabilo warna terang pada poin-poin RPP. Oke, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya pikir bukan tidak butuh ya, tetapi karena masalah yang saya hadapi ini benar-benar pure oleh kesalahan saya, pure berasal dari internal diri saya, jadi saya merasa bahwa saya bisa menyelesaikannya sendiri. Dan kalau untuk persoalan sharing dengan orang lain, saya pikir ya harus memang dilakukan kolaborasi dengan kawan-kawan. Bisa jadi di luar sana banyak juga rekan-rekan sejawat yang memiliki problem yang sama dengan saya. Ya, oke. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu ceritakan tadi terkait rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bagaimana Ibu berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya memiliki komitmen penuh terhadap apa yang sudah saya tetapkan tadi, seperti memberikan warna stabilo yang terang, dan itu akan saya lakukan
mulai dari sekarang sampai ke depan, dan berharap itu bisa bisa membawa perubahan yang positif bagi diri saya pribadi. Ya, wah, luar biasa sekali Bu ya. Oke, jadi akhirnya kita sudah sampai di penghujung praktik coaching, dan sebelum saya akhiri, saya meminta Ibu sebagai coach untuk menyampaikan kesimpulan dari permasalahan ini. Silahkan Bu. Ya, kesimpulannya saya pikir seperti ini. Ketika saya disupervisi, saya harus menyiapkan mental yang baik, rileks, dan merasa nyaman. Dan karena masalah yang saya hadapi ini pure berasal dari internal diri saya, itu artinya ya saya lah juga yang harus menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan saya adalah bahwa tidak menutup kemungkinan di luar sana ada mungkin rekan-rekan sejawat yang memiliki problem yang sama dengan saya, sehingga mungkin tips-tips saya untuk mengatasi hal ini bisa saya share ke orang lain. Keren sekali Ibu. Ini juga akan menjadi pembelajaran yang menginspirasi saya ke depannya. Dan akhirnya saya tutup dengan mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasama Ibu sebagai coach hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yuni. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bu ya, atas praktek coachingnya sangat-sangat luar biasa. Saya senang sekali ini bisa mengamati setiap prosesnya, sangat-sangat mendalam, sangat-sangat bagus, sesuai juga dengan alur tirta yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di alur tirta itu harus ada tujuan. Saya tadi sudah melihat bahwa Ibu Agus ya sebagai coach kita sudah memberitahukan tujuannya. Setelah itu Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali atas masalah dari Ibu Agus sendiri, dan juga kita memberikan pertanyaan yang membuat ini si coach bisa merencanakan hal-hal atau langkah-langkah apa yang harus dia berikan, dan bisa memberikan komitmen kapan dia bisa melakukannya Bu ya. Nah, sekarang ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi nih Bu, terkait tadi setelah melakukan coaching. Yang pertama yaitu Ibu, apa indikator keberhasilan yang Ibu capai dari praktek coaching yang Ibu lakukan ini bersama Ibu Agus tadi? Oke, jadi baik Ibu. Yang pertama saya bisa mengatakan bahwa indikator keberhasilan dari praktek coaching hari ini adalah bagaimana Ibu Agus sebagai coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan selanjutnya beliau juga menyatakan komitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah disampaikannya tadi. Oh iya, baik Ibu. Dan yang kedua, ini pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi apa yang sudah bisa Ibu capai dalam praktek coaching kali ini Ibu? Oke, jadi kompetensi yang bisa saya capai dalam praktek coaching kali ini adalah sebagaimana di awal tadi saya sampaikan bahwa saya akan menghadirkan diri saya secara penuh atau presence, dan menjadi pendengar yang baik, sehingga saya dengan itu bisa aktif memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang mengerucut pada tujuan dan solusi yang akan ditemukan dalam praktek coaching ini. Iya, bagus, mantap sekali ya Bu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya Bu ya pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jangan lupa ya Bu untuk tetap bersemangat dalam mengambil peran sebagai pendidik ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan, bisa mencerdaskan anak bangsa kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke Ibu, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Satriani. Waalaikumsalam Ibu Agus. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Alhamdulillah ya. Senang bertemu dalam keadaan yang seperti ini. Iya, Santai, oke. Sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal praktik coaching ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada praktik coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah
sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci, dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jadi jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini? Ya, terima kasih Ibu. Kalau tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yaitu saya ingin mengembangkan 3. Yang pertama yaitu saya ingin memberikan kehadiran penuh atau presence, baru yang kedua saya ingin mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Baik. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu tadi sampaikan, yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan itu untuk diobservasi itu yang mana? Yang secara spesifik yaitu saya ingin menjadi bagaimana mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. 2 itu saja dulu yang ingin saya spesifikkan Ibu. Oh ya, baik. Terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, yang paling urgent untuk Ibu kembangkan di praktek coaching hari ini? Oh iya Bu, soal tentang indikator berarti saya itu ingin mengembangkan atau menemukan bagaimana solusi atas permasalahan ini si coach saya, dan bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk masalah ini si coach saya, yaitu tujuannya itu untuk menemukan masalah dan solusinya Ibu. Oh ya, baik. Jadi untuk proses praobservasinya saya pikir ini sudah selesai. Jadi untuk sekarang saya persilakan Ibu Satriani sebagai coach untuk memulai praktik coaching bersama Ibu Yuni sebagai coach. Silahkan Bu. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Cut. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Iya, alhamdulillah. Saya dengar-dengar nih Bu, katanya ada nih yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Benar begitu Ibu? Iya benar Bu. Apa itu Bu kira-kira? Ini terkait proses pembelajaran di sekolah saya Ibu. Jadi saya perhatikan ini kok dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ini ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, terus teknologi pembelajaran juga semakin maju. Tapi perkembangan guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi saya hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, monoton. Jadi yang saya lihat pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Ibu. Iya baik. Jadi kalau bisa saya garis bawahi ini dari ceritanya Ibu tentang pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi yang ingin saya dapatkan Ibu dari percakapan kita hari ini itu tentunya adanya perubahan terkait pembelajaran yang bervariatif ya, seperti itu Ibu. Oh ya, jadi Ibu itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya. Iya. Terus perubahan seperti apa Ibu yang harapkan, yang Ibu harapkan terhadap teman-teman atau guru-guru teman sejawat Ibu? Oke, jadi yang saya harapkan di sini adanya perubahan ya Ibu. Yang pertama dari perubahan dalam hal metode pembelajaran yang bervariatif ya, itu yang pertama Ibu. Kemudian misalnya ada beberapa aplikasi pembelajaran seperti Kuisi yang dapat digunakan oleh beberapa guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint yang dapat juga digunakan daripada hanya sekedar mengandalkan metode ceramah tanpa media apapun seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Bu.
Jadi menurut Ibu jika kita menggunakan itu aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang itu ya kayak seperti puisi, kita bisa menggunakan slide presentase, ini kan bisa digunakan untuk pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat di kondisi sekarang ini Bu, yang ideal ini Bu, kan kalau kita bilang kondisi yang ideal itu kan otomatis 10 ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat dari sekolahnya Ibu, kira-kira ini di kondisi di level berapa ini Bu? Oke, jadi kalau saya lihat kondisi sekolah saya itu masih berada di level 5 Ibu. Kenapa? Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior Ibu. Jadi kalau misalkan mengharap ke level yang lebih tinggi itu sepertinya tidak mungkin. Oh begitu Bu, jadi di level 5 ya Bu ya? Iya. Dari level yang sekarang ini ya Bu ya, kira-kira berada di level berapa agar bisa kita tingkatkan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Oke, jadi mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 mungkin Ibu. Di level 7? Iya, karena untuk level yang lebih tinggi lagi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak bisa mengharapkan level yang lebih tinggi dari 7 karena mengingat di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang seperti yang kita tahu bagaimana kondisi guru-guru senior yang kurang sama aplikasi seperti itu. itu ya? Iya, seperti itu. Oh iya. Nah terus Ibu, untuk meningkatkan ini, kan Ibu tadi bilang kondisi sekolah Ibu dari level 5 ya, baru kalau ingin ditingkatkan lagi ke level 7, kira-kira ini Bu, usaha Ibu tuh seperti apa? Atau bagaimana usaha Ibu supaya bisa meningkat 2 level? Mungkin yang akan saya lakukan itu adalah semacam monitoring atau pendampingan individu antara guru atau rekan saya face to face lah ya, jadi secara bergantian seperti itu Ibu. Oh begitu deh, jadi kita mengingat selain kita tadi gunakan istilahnya mentoring sama ingin melihat teman-teman Ibu sendiri. Nah, selain dari mentoring, apakah ada strategi yang lain Ibu yang ingin Ibu terapkan agar teman-teman ini merasa nyaman, agar bisa bervariatif lagi? Adakah Ibu? Oke, mungkin selain dari mentoring, nanti saya akan coba komunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Di mana khususnya dalam penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu. Oh iya Ibu. Jadi Ibu ini sudah merencanakan mentoring, sudah ingin melakukan pendampingan sampai ada tadi bilang pelatihan ya Bu ya. Jadi terus kira-kira dari yang ketiga rencana Ibu ini yang mana nih yang paling menurut Ibu yang mudah dan cepat bisa dilaksanakan? Oke, kalau melihat ketiga rencana saya yang lebih mudah itu terrealisasikan adalah mentoring Ibu. Kenapa? Karena kalau melihat workshop atau pelatihan itu membutuhkan rencana yang matang, membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan biaya dan juga membutuhkan menghadirkan seorang narasumber yang yang berkompeten di bidang itu. Jadi agak susah deh. Ya. Jadi mungkin saat ini saya lebih nyaman ke mentoring Ibu. Oh iya, baik Ibu. Jadi yang Ibu pilih di antara ketiga itu adalah mentoring ya Bu, yang lebih cepat, yang lebih praktis supaya cepat terlaksana ini pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Ya. Jadi untuk yang melakukan ini mentoring ini kira-kira support seperti apa yang Ibu butuhkan? Oke, jadi mungkin yang pertama support atau bantuan dari teman-teman di sekolah yang paham dengan IT dan mungkin teman yang sudah melakukan mempraktekkan pembelajaran yang bervariatif ya. Oh iya baik Ibu. Jadi dari kegiatan mentoring Ibu ini, Ibu ingin melakukan berkolaborasi ya dengan teman Ibu yang ada di sekolahnya. Nah, kira-kira Ibu kapan ini Ibu bisa laksanakan? Menarik sekali ya, alhamdulillah sudah selesai praktik coachingnya dan sebagai observer saya senang sekali mengamati tadi setiap prosesnya di mana sudah sangat terlihat alur tirtanya ya. Kalau dari hasil observasi saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah dalam model tirta itu sudah sangat jelas sekali tadi, sudah ada tujuannya di mana
saya melihat bahwa Koci sangat jelas ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, identifikasi. Nah, saya sudah melihat bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, dan itu membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang harus dilakukan itu harus lebih bervariatif. Dan kemudian yang ketiga, saya juga melihat rencana aksi ya. Coach di sini memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal yang bisa membuat dia menemukan solusi atas pembelajaran yang bervariatif, jadi tidak lagi konvensional dan monoton seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Nah, coach di sini menanyakan tentang komitmen Ibu Yuni sebagai coach terkait rencana yang akan dilakukannya. Ibu Satriani sebagai coach ya. Iya, Bu. Hari ini Anda sangat menarik sekali di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelumnya setelah pasca observasi ini saya juga masih akan menanyakan dua pertanyaan kembali. Ibu jawab ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah indikator keberhasilan yang Ibu capai dari praktik coaching yang Ibu lakukan sebagai coach dan Ibu Yuni sebagai coach pada hari ini? Ya, Ibu. Kalau indikator keberhasilan dari praktek coaching yang tadi ini, Ibu, saya sudah bisa melihat dengan bagaimana si coach saya ini, yaitu Ibu Yuni, sudah bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya beliau juga sudah berkomitmen untuk melakukan beberapa tahap-tahap, langkah-langkah dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah beliau sampaikan tadi, Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kedua, kompetensi apa yang sudah Ibu bisa capai dalam praktek coaching hari ini? Ya. Soal kompetensi yang sudah dicapai tadi pada saat praktek coaching tadi ini, Bu, sebagaimana yang dari awal tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa saya ini akan menghadirkan diri saya secara penuh atau presence dan mendengarkan aktif keluhan dari Ibu Yuni, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menuju ke permasalahannya ini Ibu Yuni, sehingga bisa menemukan bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coach saya tadi, yaitu Ibu Yuni. Sehingga saya sudah bisa kita tadi sudah bisa menemukan sama-sama solusinya, sudah clear, tinggal melaksanakan bagaimana nanti ke Ibu Yuninya tentang pelaksanaan aksi nyatanya. Iya, ya, keren sekali. Saya pikir Ibu sebagai coach hari ini sudah berperan all out ya. Jadi sebagai coach bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian menghadirkan diri secara penuh atau presence, dan saya bisa memastikan bahwa kita bisa mendalami proses coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kita bisa melakukan identifikasi masalah, menetapkan tujuan, merencanakan aksi yang akan dilakukan, dan bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur coaching di Alur Tirta. Nah, Ibu Satriani sebagai coach, kemudian Ibu Yuni sebagai coach, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kerjasamanya untuk hari ini, dan jangan lupa terus bersemangat. Kita sama-sama sebagai pendidik harus selalu mengambil peran yang penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.